Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum thulatha mazilna fi darsina fi kitab syekhina hadihi da'watuna wa aqidatuna. Faqala rahimahullah fil faqrah khamsata asyrata di poin yang ke-15. Nara hadihil jama'ati al-mu'asirati al-mutakathirati sababan li furqatil muslimin wa id'afihim. Intahayna min hada. Takallam an ikhwanil muslimin wa jama'ati tabligh. Fal fi faqrah tasi'atu asyrata di poin yang ke-19. Na'taqidu anna siyasata juz'un minad din walladina yuhawiluna fasladin anis siyasah innama yuhawiluna hadmaddin wa intishar al-fawda wa kada ma sya'a fi ba'dil bilad al-islamiyah ad-dinu lillah wal watanu lil jami' da'watun jahiliyah bal al-kullu lillahi. Di poin yang ke-19 Asy-Syaikh ingin menjelaskan tentang permasalahan as-siyasah asy-syar'iyyah, tentang berpolitik dalam agama. Maka perlu diketahui di dalam agama Islam juga dibahas tentang permasalahan bagaimana kaum muslimin menguasai suatu pemerintahan. Maka ada ilmu tentang politik. Namun tidak diinginkan seperti politik di zaman now yang sangat buruk dan sangat keji, yang mana lebih mementingkan dirinya untuk menjadi pemimpin negeri dengan apapun caranya. Bahkan dalam permasalahan pemilu melaksanakan misalnya kelicikan, dan bahkan dalam keadaan mencari pengikut diambil rekrutan dari siapapun, dari orang-orang yang bukan muslim dan yang lainnya, tidak peduli. Orang-orang yang buruk seperti orang-orang komunis tidak peduli. Yang penting mereka mempunyai jumlah yang banyak untuk memilih dirinya menjadi pemimpin. Maka ini keluar dari permasalahan siyasah asy-syar'iyyah, berpolitik yang baik di dalam Islam. Maka perlu diketahui dari akidah ahli sunnah anna siyasata juz'un minad din, bahwa politik ada di dalam agama dan bahkan dia bagian dari agama, karena di dalam agama Islam juga butuh kepada pemerintahan. Seperti dulu Nabi Muhammad menjadi pemimpin di Madinah, kemudian tunduk semua sampai kepada penduduk Makkah. Maka di Jaziratul Arab Nabi Muhammad menjadi pemimpin yang memimpin negeri di atas rules, undang-undang Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak bisa dipisahkan antara pemerintahan, siasat pemerintahan dengan Islam. Maka i'tiqad ahli sunnah disebutkan di sini oleh Syekh, na'taqidu, kami meyakini, berakidah bahwa as-siyasah juz'un minad din, bahwa
ilmu tentang pemerintahan dan siasat pemerintahan yang tidak difahami di zaman now sebagai politik demokrasi, yang mana semua orang bebas memilih, pilihlah diriku, aku berdedikasi tinggi, aku. Dan di setiap pemilunya dan di setiap kampanyenya, aku akan membangun negeri ini. Dan semua ucapannya dinamakan dengan perubahan. Kami ingin merubah. Emang Indonesia dari dulu berbentuk statis, tidak berubah? Berubah. Indonesia alhamdulillah berkembang. Dari semenjak kemerdekaan 1945 sampai now, alhamdulillah banyak sekali kemajuan. Namun ucapan mereka perubahan, dan seterusnya. Maka semua orang akan berkampanye untuk kebaikan dirinya dan partainya. Ini yang berbeda dengan yang diinginkan di dalam siasah asyariyah yang ada di dalam Islam. Maka kami meyakini bahwa siasah juz'un minad din, bahwa kepemimpinan dan pemerintahan adalah bagian dari Islam. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali pendalilan untuk ini. Seperti Allah berfirman, innal hukma illa lillah. Maka tidaklah hukum, pemerintahan, kepemimpinan itu kecuali hanya untuk Allah saja. Maka pemerintahan, kedaulatan yang ada adalah untuk Allah Jalla wa'ala, untuk syariat Islam. Dan Allah berfirman, "Mamakhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah." Maka jika di antara terjadi khilaf di antara kalian, maka hukumnya yang menentukan di dunia ini adalah dikembalikan kepada Allah. Maka ini pendalilan-pendalilan tentang permasalahan as-siyasah, bahwa siasah adalah dari agama Islam. Maka oleh sebab itu, jika ada suatu pemimpin negeri yang dengan takdir qauni wa syar'i dia menjadi pemimpin di daerah tertentu, maka dia memimpin negeri dengan pemerintah Islam yang ada. Itu yang diinginkan di sini dengan as-siyasah asyariyah. Maka negara yang dia pimpin harus disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Rules dan undang-undang disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu makna dari kita beriktiqad bahwa as-siyasah juz'un minad din. Waladina yuhawiluna fasladin anis siyasah inama yuhawiluna hadmadin. Adapun mereka yang berusaha untuk menjauhkan pemerintahan Islam kepada pemerintahan yang ada, maknanya pemerintahan ini punya semua orang. Maka tidak adil kalau pemerintahan ini dilandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena ada di dalam rakyat-rakyatnya kelompok-kelompok yang lain dari agama yang lain. Maka ini yang diinginkan oleh Syekh. Barang siapa yang ingin memisahkan agama Islam dari pemerintahan, maka jika ada pemerintahan yang baru, please jangan bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi bersumber kepada pemikiran manusia seperti komunis misalnya, atau sosialis misalnya, atau bertumpu kepada agama-agama yang selain Islam. Maka mereka orang-orang yang ingin memisahkan siasah, ilmu kepemerintahan, dijauhkan dari agama, maka dia telah mengajak kepada kehancuran agama tersebut. Wantisharul fawdo, dan di negeri itu akan terjadi kacau balau
huru-hara karena tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa qadama sya'a fi ba'dil bilad al-islamiyah, dan di berbagai negara yang notabene mengaku negara Islam, maka mereka telah memproklamirkan bahwa pemerintah-pemerintah mereka berlepas diri dari Al-Quran dan Sunnah atau dengan nama pemerintah Islam. Maka mereka memproklamirkan dengan ucapan ad-dinu lillah, kata Syekh, wal watanu lil jami', bahwa hanya agama yang untuk Allah saja. Adapun pemerintahan kita maka untuk semua rakyat. Maka tidak bisa dipaksakan syariat Islam kepada pemerintahan. Maka semua aturan harus mengikuti ajaran Islam? Tidak. Karena kita ada yang Nasara, ada yang Yahudi, ada yang ada yang agama lain. Maka di sini kita harus berbuat keadilan. Maka ad-dinu lillah, agama itu baru untuk Allah. Adapun pemerintahan suatu negeri maka untuk jami', maknanya untuk rakyat. Sehingga mereka membuat aturan-aturan yang disesuaikan dengan rakyat yang ada. Ada rakyat yang muslim dan ada yang selain muslim. Maka ini banyak di negeri-negeri Arab, kata Syekh, ini menunjukkan dakwatun jahiliyatun, adalah dakwah kepada kebodohan. Bal al-kullu lillah, maka semua milik Allah. Agama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, oke. Seperti mereka sebut ad-dinu lillah, agama untuk Allah, tamam. Namun wal watanu lil jami', adapun negara, kebangsaan, pemerintahan negara tidak diberikan untuk Allah, ini salah. Karena kita semua hamba-hamba Allah. Maka Syekh mengingkari dari kelompok-kelompok kaum muslimin, dari negeri-negeri kaum muslimin yang liberal, yang mana dia itu melepaskan dari aturan-aturan Islam, ingin seperti negara kapitalis, liberalis, bahkan negara komunis. Banyak dari kaum muslimin yang mempunyai pemahaman komunis, seperti dulu di Aden, di Yaman Selatan. Maka mereka muslim, namun dalam berpolitik, politik mereka menjauhkan agama, sehingga mereka mulhid. Dan mulhid maknanya ateis. Maka ini perlu difahami bahwa akidah ahli sunnah dalam pemerintahan suatu negeri harus meyakini adanya pemerintahan untuk Allah Jalla wa'ala. Dan adapun ucapan ad-dinu lillah wal watanu lil jami', maka ini dakwah jahiliyah yang ingin menghancurkan agama Islam. Maka permasalahan Al-Quran dan Sunnah itu dalam permasalahan agama. Namun dalam permasalahan pemerintahan kita liberal. Kita tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kita berikan suara untuk semua yang ada. Sehingga yang diharamkan di dalam ajaran Islam mungkin tidak haram di negeri kita, karena agama ini untuk jami', untuk rakyat. Agama pemerintahan untuk rakyat dan hanya agama untuk Allah. Poin yang ke-20, na'taqidu anna la izza wala nasra lil muslimin hatta yarji'u ila kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini juga dari akidah ahli sunnah, kita meyakini bahwa tidak ada kemuliaan bagi kaum muslimin dan tidak ada pertolongan bagi kaum muslimin hatta
sampai kaum muslimin itu kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari sini Syekh berbicara tentang qadiyah, mulai dari qadiyah Filistin dan mulai dari qadiyah kaum muslimin yang tertindas dimanapun mereka berada. Seperti tidak lekang dari ingatan kita di Bosnia, dan tidak lekang dari ingatan kita di Burma, kaum muslimin Rohingya, dan yang lainnya. Maka di sini jawaban dari kita adalah, barang siapa yang Allah menginginkan Allah itu mengangkat derajat kaum muslimin dari orang-orang kufar dan menolong kaum muslimin dari penjajahan dan keburukan orang kufar, itu mudah. Apa? Kalian kembali kepada Al-Quran dan sunnah, bertakwa kepada Allah, niscaya pertolongan Allah akan datang. Dan ini telah datang min bab faidah hadis yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunan dari Ibnu Umar. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum aznabal baqar wa raditum bizar' wa taraktumul jihad, salatallahu alaikum dhillan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Hadis ini hadis yang sahih, yang maknanya disebutkan bagaimana kaum muslimin yang mana mereka melaksanakan keharaman-keharaman dan dosa-dosa. Pertama, idza tabaya'tum bil 'inah, kalian melaksanakan jual beli dengan sistem riba. Al-'inah dari sistem jenis riba. Dan disebutkan wa akhadtum aznabal baqar. Dimisalkan akhadtum aznabal baqar, bahwa pemimpin-pemimpin yang mengaku notabene muslimin mendolimi rakyatnya dengan berbagai kezaliman. Itu makna pemimpin kalian mengambil cambuk-cambuk dari ekor sapi. Itu dikiaskan dengan pemimpin yang dolim.